kembali lagi bersama kami di Newsline dan tadi sudah Jason sampaikan ya kita akan membahas mengenai trending topik hari ini. Ada 3 trending yang akan kita bahas dan untuk trending pertama ini membahas apa, Jason? Iya, kita akan membahas terkait dengan Hari Buruh. Boleh ditampilkan di sini pemirsa, Hari Buruh ini sampai dengan siang hari ini itu pencariannya adalah 4.000 pencarian dan sejumlah buruh dari berbagai daerah, tidak hanya Jakarta, ini juga melakukan aksinya hari ini nih, Naila. Aksi damai atau long march ya. Kita lihat sepertinya dari pagi sampai siang hari ini sudah ramai melakukan aksi damai. Nah, kemudian kita juga akan membahas trending yang pencariannya lebih tinggi, yakni mencapai 8.000 pencarian, yakni Gunung Ruang ya, yang tadi sudah kita bahas di informasi pertama, di mana ada sejumlah bandara yang terdampak untuk ditutup sementara ya akibat erupsi ini. Betul, selain itu juga ada cuaca panas yang sampai dengan siang ini tuh 4.000 pencarian karena cuaca panas ini tidak hanya terkena imbasnya kepada Indonesia saja dan sejumlah kota di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Betul. Seperti apa sebenarnya dan keadaan yang terjadi terkait dengan cuaca panas dan apa penyebabnya, nanti kita akan bahas tuntas semuanya. Dan inilah pemirsa Newsline dalam segmen Newsline Trending Topic. Nah, yang pertama kita akan bahas Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei atau dikenal juga dengan sebutan May Day. May Day. Nah, Hari Buruh ini juga ditetapkan sebagai libur nasional ya. Selamat libur bagi mereka yang libur. Kita nggak libur, tetap kerja. Kita tetap kerja, libur bagi mereka yang libur. Tapi untuk teman-teman buruh yang saat ini turun melakukan aksi damai, mereka tentunya tidak libur karena terus menyuarakan apa yang menjadi tuntutan mereka. Kalau kita lihat ya Naila, setiap tahun di peringatan Hari Buruh Sedunia ini mereka selalu menyampaikan tuntutan-tuntutannya. Tapi beberapa tuntutan utamanya ini pasti terkait dengan upah murah, itu yang selalu dituntut oleh mereka. Kemudian juga terkait dengan cuti, pesangon, tenaga kerja asing. Itu hal-hal yang sebenarnya setiap tahun itu selalu disuarakan dan diharapkan ada perbaikan dari apa tuntutan mereka tadi. Iya, ada juga terkait dengan outsourcing seperti itu ya. Nah, itu masuk juga dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian ini menjadi berbagai perhatian dari buruh atau tuntutan di Hari Buruh hari ini begitu. Nah, kemudian ada juga terkait upah minimum, kemudian pesangon murah, tentang PHK yang dipermudah, pengaturan jam kerja, pengaturan cuti dan tenaga kerja asing. Yes, itu adalah alasan-alasan yang dirincikan atau dipoinkan oleh Naila, tapi secara garis besar tuntutan utamanya itu ada 2, Naila. Yaitu yang pertama cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan juga HOSTUM atau hapus outsourcing, tolak upah murah. Nah, kalau gambar yang Anda saksikan saat ini pemirsa, kita akan ke Jakarta dulu. Kita akan sisir ini berbagai wilayah di Indonesia. Ini nampaknya di kawasan Bundaran HI ya ini kalau tidak salah ya. Iya, ini jadi sudah mulai ramai ya. Di Patung Kuda. Jadi mereka itu long march, ini dari wilayah Medan Merdeka, kemudian menuju ke Patung Kuda, nanti juga rencananya akan ke Stadion Madia GBK Jason. Dan ternyata ini sudah pukul 14.30, mereka sudah berada di Patung Kuda. Iya, betul. Nah, ada berapa jumlah mereka yang melakukan unjuk rasa? Ini sudah sekitar 50.000 orang diperkirakan menurut konfirmasi dari KSPI. Tapi kalau total di seluruh wilayah Indonesia ada sekitar 200 ribuan. Dan aksi ini sudah berkumpul sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan lagi ada beberapa poin yang jadi tuntutan buruh, yaitu menuntut pencabutan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, bidang ketenaga kerjaan, menolak outsourcing seumur hidup, dan tentunya meminta perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya, ini di Jakarta ya, suasana dan kondisinya mereka sudah menggelar long march dari pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi, dan situasinya sampai saat ini sudah berada di sekitaran area Senayan atau di Patung Kuda dan akan menuju Stadion Madia GBK. Jadi untuk Anda yang hari ini libur, kemudian sudah tahu informasinya, harap memperhatikan rekayasa lalu lintas ya. Betul. Jalan-jalan mana saja yang kemudian dialihkan karena ini ada sampai 50.000 lebih ya untuk mereka yang akan memadati wilayah DKI Jakarta sekitar. Ada 34.000 personel kepolisian juga yang disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi damai atau long march dari teman-teman buruh yang turun ke jalan hari ini. Dan memang kalau dikatakan rekayasa lalu lintas, ini untuk di kawasan Medan Merdeka itu sudah ditutup, disterilkan untuk kendaraan-kendaraan. Nah, berikutnya ini sekarang kita dari Jakarta kita ke Mojokerto. Ada ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja di Mojokerto yang melakukan konvoi menggunakan kendaraan roda 2 dan sejumlah
sejumlah bus menuju ke kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Oke, nah sebelum melakukan konvoy, ribuan buruh ini berkumpul di Ngoro Industrial Park dan melakukan sejumlah orasi terkait beberapa tuntutan, diantaranya menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan menolak PP 51 tentang upah. Dan para buruh ini juga mendesak agar Pemprov Jatim mengesahkan Perda Pesangon. Kemudian ribuan buruh di Mojokerto ini rencananya akan bergabung dengan ribuan buruh lainnya dari wilayah Sidoarjo dan Gresik, kemudian bersama-sama menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Agar berlangsung tertib selama konvoy, para buruh dikawal 350 personil Polres Mojokerto pemirsa, mulai dari Ngoro Industrial Park hingga ke Surabaya. Ya, jadi memang Surabaya ini adalah pusatnya dari mereka-mereka di sejumlah wilayah industrial di Jawa Timur begitu ya. Kita lihat di sini juga kondisinya dari visual yang kami dapatkan, kondisinya juga masih kondusif. Mereka juga melakukan aksi damai dengan tertib begitu di sana, dan kalau kita berbicara tuntutan atau suara yang disampaikan ini hampir-hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada perubahan atau sesuatu yang lebih baru lagi tuntutannya. Masih stressingnya adalah terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja dan tuntutan-tuntutan yang tadi sudah dijabarkan oleh Naila. Nah, dari tadi kita sudah di Jakarta, Mojokerto, sampai nanti akhirnya di Surabaya. Kita mau lihat lagi nih pemirsa di Bandung seperti apa sih? Untuk aksi unjuk rasanya ada sekitar 500 orang buruh ya dan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa dengan berjalan kaki menyusuri ruas jalan kota Bandung dan berakhir di Taman Cikapayang Dago. Dimulai dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, para peserta aksi melakukan long march sambil meneriakkan tuntutan mereka seperti menolak upah murah, menolak sistem kerja kontrak yang dinilai sangat merugikan pekerja sebagai pekerja. Kemudian juga setelah itu ini melakukan long march menyusuri ruas jalan kota Bandung. Para pengunjuk rasa melakukan juga orasi di Taman Cikapayang Dago, kota Bandung tepatnya. Iya, dan salah satu poin tadi terkait dengan upah murah, Presiden KSPI sendiri ya, Said Iqbal ini kemudian mengatakan bahwa kebijakan upah murah ini mengakibatkan upah real dan daya beli dari para buruh ini turun sekitar 30 sampai dengan 40%. Dengan kata lain, misalnya dalam 5 tahun terakhir upah real buruh itu turun dan tidak ada kenaikan. Padahal pertumbuhan ekonomi di Indonesia rata-rata itu naik 5%. Jadi itu yang salah satu juga diharapkan nantinya upah murah ini bisa ditolak atau diperbaiki begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.